Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya adalah Muhammad Rizal dari kelas AK 202 dengan NIM 23030101177. Saat ini saya akan menjelaskan dan presentasi mengenai tugas statistik ekonomi dan bisnis dengan materi probabilitas. Oke, selanjutnya materi dari saya ini adalah probabilitas. Ada 3 materi yang saya akan bahas. Pertama adalah konsep probabilitas, kedua menghitung probabilitas, dan ketiga contoh soal dan jawaban. Oke, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama adalah menghitung probabilitas. Untuk mengenai konsepnya adalah konsep probabilitas adalah untuk mengukur ketidakpastian dengan membuat prediksi atau hipotesis sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai. Memprediksi hasil probabilitas digunakan untuk membuat prediksi tentang kejadian di masa depan. Misalnya, dengan menganalisis data di masa lalu dan menghitung probabilitasnya. Seseorang dapat membuat prediksi tentang kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Dengan probabilitas, seseorang dapat membuat keputusan dalam situasi yang penuh tidak kepastian. Cara menghitung probabilitas adalah pendekatan klasik peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi, jumlah total kemungkinan hasil. Contoh, seorang pedagang memproduksi 100 produk. Pada bagian produksi memberitahukan ada 20 produk yang cacat. Apabila salah satu pembeli mengambil suatu produk secara acak berupa peluang terambilnya produk yang cacat, gimana cara menghitungnya? Ini adalah rumusnya P A sama dengan 20 100 sama dengan 0,2. Kejadian terpisah mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Peristiwa kejadian bersama non mutually eksklusif, yaitu 2 peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama adalah contoh soal peluang seorang siswa lulus dalam mata pelajaran sains 4/5 dan peluang siswa lulus dalam mata pelajaran sains matematika adalah 1/2. Berapa peluang siswa tersebut lulus dalam mata pelajaran matematika meskipun ia tahu bahwa lulus dalam pelajaran sains? Ini adalah contoh jawabannya juga, sama dengan kejadian lulus dalam sains sama dengan kejadian lulus dalam matematika. Diketahui P dalam kurung B sama dengan 4/5 dan P A N B sama dengan 1/2. Jadi ini adalah contoh soalnya. Yang kedua, materi mengenai distribusi probabilitas diskrit. Lanjut, kita masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Ada 3 materi yang saya bawain juga tentunya sama. Yang pertama konsep probabilitas, menghitung probabilitas, dan contoh soal dan jawaban. Ini konsep distribusi probabilitas ada 2, yaitu probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Yang pertama, probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit dapat didefinisikan sebagai distribusi probabilitas yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak diskrit akan memiliki nilai tertentu. Lalu ini di bawahnya ada contoh rumusnya. Ini menyatakan bahwa probabilitas variabel acak diskrit X yang mengambil nilai pasti. X terletak antara 0 dan 1. Jumlah sama probabilitas harus sama dengan 1. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai dapat pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Ini juga di bawah ada rumusnya. Dan ini ada yang di bawahnya. Selanjutnya menghitung probabilitas diskrit. Cara menghitung probabilitas diskrit adalah misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi. Setiap bulan ada 1/100 gempa bumi. Diasumsikan bahwa kejadian gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah
$150 per bulan. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 dalam setiap bulan, dan jika gempa terjadi maka perusahaan membayar $10.000 kepada pemilik rumah. Pada tahap ini kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Ini ada rumusnya di sebelah kiri. Rumus distribusi ini diberikan oleh rumus untuk PMF diberikan sebagai berikut. Bisa dilihat ya untuk rumusnya. Misalkan untuk jawabannya, misalkan X adalah jumlah bulan sampai sebuah gempa terjadi, keuntungan perusahaan asuransi adalah Y sama dengan 150X kurang 10.000X adalah perubahan acak dari distribusi geometri, dengan P sama dengan 1/100, X sama dengan 1P sama dengan 100. Keuntungan yang diharapkan dengan perusahaan asuransi adalah E dalam kurung Y sama dengan E dalam kurung 150X dikurang 10.000 sama dengan 150 X min E 10.000 sama dengan 150 dibagi 100 dikurang 10.000, hasilnya ada 5.000. Selanjutnya contoh soal dan jawaban. Ini adalah contoh soal jawaban. 10% dari alat-alat yang diproduksi dalam suatu proses pabrikan ternyata rusak. Tentukan peluang bahwa dalam suatu sampel dari 10 alat yang dipilih secara acak tepat ada 2 alat yang rusak dengan menggunakan distribusi binomial di aproksimasi Poisson terhadap distribusi binomial. Dan di sebelah kanannya ada contoh jawabannya, bisa dilihat. Misalkan X menyatakan perubahan acak yang menyatakan banyaknya alat yang rusak. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan B 2 bagi 10 sama 0,1 sama dengan B. Oke, sekian dari saya mengenai probabilitas dalam tugas statistik ekonomi dan bisnis. Terima kasih.